Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan UTS atau PTS ya teman-teman pada mata pelajaran matematika kelas 8 di semester 2. Nah, sebelum itu diklik dulu ya tombol subscribe dan like-nya. Yang sudah klik tombol subscribe dan like, saya doakan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soal yang pertama. Nah, perhatikan ukuran-ukuran segitiga berikut. Ya, jadi 1 sampai 4 ini diperhatikan. Kemudian, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Oke, ingat ya teman-teman, segitiga siku-siku berarti C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Anggaplah C-nya ini atau sisi miringnya ini adalah sisi terpanjang pada segitiga. Ya, sekarang kita masukkan nih rumusnya ini ke dalam setiap nomor ini ya teman-teman. Nomor 1 dulu. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Ingat, C-nya tadi adalah sisi terpanjang. Kalau di sini ada 5, ada 24, ada 26. Berarti sisi terpanjangnya yang mana? 26 ya. Jadi C-nya 26. Kemudian anggaplah A-nya itu 5, B-nya itu 24. Jadi, 5 akar 2 itu 25, 5 pangkat 2 itu 25, ditambah 24 pangkat 2 itu 576. Ya, jadi 25 ditambah 576, hasilnya akar 601 ya. Nah, akar 601 itu bukan 26 ya teman-teman. Sehingga kalau ruas kiri dan ruas kanan berbeda, maka dia bukan segitiga siku-siku. Salah ya. Jadi nomor 1 salah. Selanjutnya nomor 2. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat, tadi C-nya adalah sisi terpanjang pada segitiga ya. Jadi kalau ada 7, ada 24, ada 25, maka sisi terpanjangnya adalah 25 ya. Jadi 25 sama dengan, anggaplah A-nya 7, B-nya itu 24 ya. Jadi 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat itu 49, kemudian 24 kuadrat itu 576. Jadi 49 ditambah 576 adalah akar 625. Nah, akar 625 itu adalah 25 ya. 25 kali 25 kan hasil 625 ya. Perhatikan sekarang, sisi kanan dan sisi kiri itu sama teman-teman. Jadi, ini merupakan atau membentuk segitiga siku-siku ya. Jadi nomor 2 benar. Selanjutnya nomor 3. Ingat, C adalah sisi terpanjang pada segitiga ya. Kalau di sini ada 4, ada 4 akar 2, ada 8. Berarti sisi terpanjangnya 8 ya. Maka C-nya 8. Jadi 8 sama dengan, anggaplah A-nya itu 4, B-nya itu 4 akar 2. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 4 akar 2 kuadrat itu berapa? Perhatikan teman-teman. Kalau ada seperti ini berarti cara menghitungnya 4 dikuadratkan dulu berarti 16 ya. Kemudian akar 2 dikuadratkan berarti menjadi akar 2 dikali akar 2, hasilnya 2. Oke, sehingga jadi 16 dikali 2, ya. Jadi, 16 kali 2 itu hasilnya 32. Maka, menjadi 16 ditambah 32 sama dengan 48. Nah, 48 ini jelas ya bukan akar dari 8. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri itu berbeda. Sehingga dia tidak membentuk segitiga siku-siku. Oke, nomor 3 salah ya. Selanjutnya nomor 4. C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, perhatikan lagi. Ingat C adalah sisi terpanjang ya. Di sini ada 6, ada 6 akar 3, ada 12. Berarti sisi terpanjangnya adalah 12 ya. Jadi 12 sama dengan, anggaplah A-nya itu 6, B-nya itu 6 akar 3 ya. Jadi 6 kuadrat ditambah 6 akar 3 dikuadratkan. Oke, 6 kuadrat itu 36, kemudian 6 akar 3 dikuadratkan berapa? Jadi 6 kuadrat 36 ya. Kemudian akar 3 dipangkatkan 2, berapa? Jadi akar 3 dikali akar 3, hasilnya 3. Seperti itu ya teman-teman cara menghitungnya. Jadi tinggal 36 dikali 3, hasilnya 128. Jadi akar 36 ditambah 128 adalah akar 144. Nah, akar 144 ini adalah 12 ya. Jadi, ruas kanan dan ruas kiri itu sama. Sehingga dia membentuk segitiga siku-siku. Jadi, benar ya nomor 4. Ini nomor 4 ya teman-teman, salah ketik nih. Jadi, jawabannya yang mana? 2 dan
4. Jawabannya yang C. Selanjutnya, sebuah segitiga ABC siku-siku di B, ini di B ya, di mana AB sama dengan 8 cm dan AC sama dengan 17 cm. Maka panjang BC adalah berapa? Nah, berarti kita gambar ya. Berarti ada segitiga ABC, siku-sikunya di B. Berarti seperti ini ya gambarnya. Kemudian panjang AB-nya diketahui nih 8 cm. Oke, kemudian AC-nya 17 cm ya. Yang ditanya panjang BC teman-teman. Oke, ingat rumusnya. Kalau tidak mau menghafal satu-satu ya, kita patokannya rumus ini teman-teman. Jadi C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Kita masukin nilainya. C-nya ingat, C itu sisi terpanjang pada segitiga ya. Berarti di sini ada 8, ada 17. Ini yang mau kita cari ya. Jadi, sisi terpanjangnya anggaplah AC ya teman-teman. Jadi AC kuadrat sama dengan A-nya anggaplah AB ini ya. Jadi AB kuadrat ditambah B-nya kita anggap BC nih. Jadi BC kuadrat. Tinggal kita masukin nilainya. AC-nya diketahui 17, kemudian AB-nya diketahui 8, ditambah BC-nya yang akan kita cari. Oke, setelah seperti ini tinggal kita hitung. Jadi 17 kuadrat itu 289 sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah BC kuadrat yang akan kita cari. Nah, ini tinggal pindah ruas ya teman-teman ke kiri. Kalau di sini positif 64, kalau pindah ruas jadi negatif 64 ya. Jadi 289 dikurangi 64. Hasilnya 225 sama dengan BC kuadrat. Karena di sini masih kuadrat, maka kita akarkan ya. Jadi akar 225 sama dengan BC. Berapa akar 225? Nah, 15 ya. 15 dikali 15 hasilnya 225. Oke, jadi ketemulah panjang BC itu 15. Jawabannya yang B. Selanjutnya, jenis segitiga yang dibentuk oleh sisi-sisi 3 cm, 7 cm, dan 8 cm adalah segitiga apa? Apakah segitiga lancip, tumpul, siku-siku, atau sembarang? Perhatikan ya teman-teman. Kalau segitiga siku-siku berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Kalau segitiga lancip berarti C kuadrat atau sisi terpanjangnya ya itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau segitiga tumpul berarti C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, tadi kita punya 3, 7, dan 8 ya. Berarti C atau sisi terpanjangnya adalah 8. Tinggal kita masukkan ya. C-nya 8. Anggaplah A-nya itu 3, B-nya itu 7 ya. Sekarang tinggal kita masukkan nih ke dalam rumusnya. Kenapa ini titik-titik? Nah, nanti titik-titik ini kita isi nih. Dia sama dengan kurang dari atau lebih dari. Oke? Kita tahu C-nya tadi 8. Kita masukkan ya. Jadi 8 titik-titik-titik. A-nya 3, B-nya 7. Oke? Kita hitung nih sekarang. 8 kuadrat itu 64. Kemudian 3 kuadrat itu 9, kemudian 7 kuadrat itu 49, ya. Jadi 9 ditambah 49 hasilnya 58. Nah, sekarang terlihat ya. Di sini 64, di sini 58. Berarti tandanya apa? Sama dengan kurang dari atau lebih dari. Jelas ya teman-teman? 64 lebih dari 58. Ya. Jadi, kalau lebih dari, dia segitiga apa? Ini ya, segitiga tumpul. Jawabannya yang B. Selanjutnya, luas segitiga ABC pada gambar di samping adalah berapa? Oke, luas segitiga ABC. Ingat rumus luas, tengah dikali alas dikali tinggi. Ya. Nah, T-nya yang ini ya, AC ini sebagai tingginya. Jadi, kita cari dulu. Karena tingginya belum diketahui ya. Kan ini alasnya nih 12, tingginya kita butuh tinggi nih, belum diketahui, maka kita cari dulu. Menggunakan rumus ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. C tadi apa? Sisi terpanjang dari segitiga ya. Kalau di sini ada 13, di sini ada 12. Berarti sisi terpanjangnya 13 ya. Jadi BC ini 13, BC kuadrat ditambah, anggaplah A-nya ini AC ya teman-teman. Jadi di sini AC kuadrat ditambah B-nya anggaplah ini AB. Jadi
12 ya. Jadi AB kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. BC-nya 13, AC-nya tingginya ini yang akan kita cari. Kemudian AB ini ya 12. Nah, sekarang kita hitung 13 kuadrat itu 169 sama dengan AC kuadrat yang akan kita cari ditambah 12 kuadrat itu 144. Nah, sekarang pindah ruas nih ke kiri. Ya, jadi negatif ya. Jadi 169 dikurang 144. Hasilnya 25 sama dengan AC kuadrat. Nah, perhatikan di sini masih ada kuadrat. Jadi kita akarkan ya. Jadi akar 25 sama dengan AC. Nah, akar 25 itu berapa? 5 ya, teman-teman. Jadi AC-nya didapatkan 5 nih, atau tinggi segitiganya 5. Nah, kita sudah tahu tingginya 5, alasnya 12 ya. Sekarang tinggal masukkan ke dalam rumus. Oke, jadi setengah dikali alasnya 12 dikali tingginya 5. 12 bisa dibagi 2 ya. Berapa hasilnya? 6. Jadi 6 dikali 5 berapa? 1 kali 6 kali 5 nih. 6 kali 5 jadi 30 cm kuadrat. Jawabannya yang A. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Kita diminta untuk mencari nilai X pada gambar di samping. Ya. Nah, perhatikan. Berarti kita akan mencari nilai X ini ya. Kalau kita mau mencari nilai X, berarti kita perlu nilai AB ya. Sudah diketahui 26. Dan kita juga perlu nilai atau panjang BD, teman-teman. Sedangkan di sini panjang BD-nya belum diketahui. Makanya perlu kita cari dulu menggunakan segitiga di sebelahnya. Ya, segitiga BDC. Oke. Nah, menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat, C tadi adalah sisi terpanjang dari segitiga, ya. Di sini ada 25, di sini ada 7. Maka sisi terpanjangnya adalah 25, ya. Jadi, C ini adalah BC kuadrat ya. Jadi CB kuadrat atau BC kuadrat sama aja ya. Kemudian sama dengan A kuadrat. A-nya ini berarti CD ya. Jadi CD kuadrat ditambah BD yang akan kita cari ya. Tinggal kita masukin nilainya teman-teman. CB diketahui 25 kuadrat sama dengan CD-nya diketahui 7 ya. Sama dengan BD kuadrat yang akan kita cari. Tinggal kita hitung, 25 kuadrat itu 625, kemudian 7 kuadrat itu 49 ya, ditambah BD kuadrat. Selanjutnya tinggal pindah ruas ke kiri ya, jadi negatif. Sehingga 625 dikurang 49 hasilnya 576 sama dengan BD kuadrat. Perhatikan di sini masih ada kuadratnya. Jadi perlu kita hilangkan dengan cara mengakarkan 576. Jadi akar 576 sama dengan BD. Nah, akar 576 itu berapa? 24 ya. Jadi ketemulah BD itu 24. Ya, jadi panjang BD ini 24. Sekarang kita bisa nih cari nilai X-nya, ya. Diketahui nih panjang AB-nya 26, panjang BD 24. Sekarang kita cari nilai X-nya menggunakan rumus yang sama, teman-teman, ya. Kalau di sini ada 26, di sini ada 24. Berarti sisi terpanjang atau C-nya yang mana? Jelas ya, sisi terpanjangnya 26. Jadi AB ya, ini panjang AB kuadrat sama dengan A-nya kita anggap BD ini ya, jadi BD kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti AD-nya ya, AD kuadrat. Oke, tadi AD ini dimisalkan X ya, maka di sini kita tulis X. Oke, tinggal kita masukin nilainya teman-teman ya. Jadi AB-nya diketahui 26, BD-nya diketahui 24, ditambah AD-nya X ya. Jadi X kuadrat. Tinggal kita hitung, 26 kuadrat itu 676. Kemudian 24 kuadrat itu 576 ditambah X kuadrat yang akan kita cari ya. Nah, ini kita pindah ruas ke kiri ya. Jadi 676 dikurangi 576 hasilnya 100 sama dengan X kuadrat. Perhatikan di sini masih ada kuadratnya. Kita harus menghilangkan kuadrat ini dengan cara mengakarkan 100-nya ya. Jadi akar 100 sama dengan X. Sehingga akar 100 itu adalah 10. Nah, ketemulah nilai X-nya sama dengan 10. Jawabannya yang B. Kalau masih bingung bisa tanya ya teman-teman di kolom komentar. Selanjutnya nomor 6.
Bagian yang diarsir pada gambar di samping disebut apa? Nah, sudah ada jawabannya nih, tembereng ya. Benar nggak tembereng? Sekarang perhatikan ya teman-teman. Nah, yang warna merah ini ya, garis lengkung yang berwarna merah tepat di tepi lingkaran ini dinamakan busur, teman-teman. Kemudian, yang garis hijau ini namanya tali busur. Jadi temberengnya yang mana? Nah, tembereng adalah yang diarsir ini. Benar ya? Jadi bagian yang diarsir pada gambar di samping ini disebut dengan tembereng. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Luas lingkaran yang mempunyai diameter 21 cm adalah, nah kita diminta untuk mencari luas lingkarannya ya teman-teman. Tulis dulu diketahui diameternya 21 cm ya. Nah, kalau diameternya 21 berarti jari-jarinya berapa? Ingat ya, jari-jari adalah setengahnya dari diameter, sehingga 21 dibagi 2, sehingga didapatkan jari-jarinya 10,5 cm. Nah, pi-nya kita bisa menggunakan 3,14 ya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Ingat ya teman-teman, rumus dari luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya, pi-nya 3,14, kemudian dikali r atau jari-jarinya 10,5. Kemudian dikuadratkan ya. 10,5 kuadrat itu 110,25. Sehingga 3,14 dikali 110,25 adalah 346,18. Jawabannya yang A. Selanjutnya, berapakah nilai X pada gambar di samping? Nilai X-nya ya. Perhatikan nih teman-teman. Sudut BOD ya, sudut BOD dan sudut BAD ini menghadap busur yang sama ya, BOD dan sudut BAD menghadap busur yang sama, yaitu busur BD. Sehingga apa? Sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling ya. Kita bisa menggunakan rumus ini nih, sudut pusat 2 kali sudut keliling. Kita masukkan nilainya, sudut pusatnya berarti BOD ya. Jadi BOD itu 3X negatif 6 sama dengan 2 dikali sudut kelilingnya 42 kuadrat. 42 derajat ya. Jadi, tinggal kita hitung. 3X negatif 6 sama dengan 2 dikali 42 itu hasilnya 84. Nah, 6-nya pindah ruas ke kanan. Jadi, positif 6 ya. Kemudian, 84 ditambah 6 itu 90. Sehingga X sama dengan 90 per 3. Didapatkan nilai X-nya 30. Jawabannya D. Seperti itu ya. Kalau masih bingung bisa dilihat nih video-video sebelumnya ya teman-teman. Atau bisa juga tanya di kolom komentar. Selanjutnya, berapakah besar sudut X pada gambar di samping? Nah, berarti sudut ini ya. Perhatikan nih teman-teman. Sudut pusat dan sudut kelilingnya ini menghadap busur yang sama ya. Nih, perhatikan. Oke. Berarti kalau kita diminta untuk mencari sudut X, berarti sudut apa X? Sudut keliling ya. Nah, jadi titik sudut X ini terletak pada keliling lingkaran, yang artinya sudut X ini merupakan sudut keliling, ya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini nih. Kalau mencari sudut keliling sama dengan setengah dikali sudut pusat, ya. Tinggal kita masukin nilainya, setengah dikali sudut pusatnya berapa? 70 derajat, ya. Setengah dikali 70. Sehingga ketemulah hasilnya 35 derajat. Jadi, sudut keliling atau nilai X-nya ini adalah 35 derajat. Jawabannya yang D. Selanjutnya, A dan B adalah titik yang terletak pada lingkaran dengan pusat O. Jika panjang OA sama dengan 9 cm dan AUB sama dengan 105 derajat, maka panjang busur AB adalah berapa? Kita bisa menggunakan pi-nya 22 per 7 ya. Kita diminta mencari panjang busur AB. Oke, kita gambar ya teman-teman. Di sini titik pusat O, kemudian di sini ada titik A, ada titik B ya teman-teman. Diketahui tadi kan OA-nya sini 9 cm, kemudian AOB-nya 105 derajat ya. Diminta mencari panjang busur AB. Ingat rumus panjang busur yaitu sudut AOB per 360 derajat dikali 2 pi R ya.
Kita masukin nilainya sekarang. Ya, ingat 2πr ini apa? Rumus keliling lingkaran. Jadi saling berkaitan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masukin nilainya. Sudut AOB diketahui ya tadi 105 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali pi-nya kita gunakan 22/7. Kemudian dikali R atau jari-jari. Nah, berarti jari-jarinya yang ini ya. Jari-jarinya OA. Diketahui tadi OA-nya 9. Sehingga di sini kita masukkan 9. Tinggal kita hitung ya, 360 bisa dibagi 9. Kita coret ya. Oke. Jadi 9 dibagi 9 1, 360 dibagi 9 40. Oke. Sekarang tinggal 105 derajat per 40 derajat ya. Dikali 2 dikali 22/7. Nah, ini tidak perlu ditulis ya karena dikali 1. Oke, sekarang tinggal kita kalikan nih. 2 dikali 22 hasilnya 44 ya. Sekarang bisa kita coret lagi. 44 bisa dibagi 44 sama 40 ini sama-sama bisa dibagi ya. Oke. Sama-sama bisa dibagi 4. 44 dibagi 4 itu 11, kemudian 40 dibagi 4 itu 10. Nah, tinggal 105 derajat per 10 dikali 11/7. Sehingga berapa? 105 dikali 11 itu 1155. Kemudian 10 dikali 7 hasilnya 70. Jadi 1155/70 itu 16,5 cm. Jawabannya yang C. Seperti itu ya. Diingat-ingat rumusnya teman-teman. Selanjutnya pada gambar di samping, panjang OA itu 14 ya. Kemudian panjang busur AB. Nah, kita diminta mencari panjang busur ya. Ingat rumus panjang busur ya. Sudah diketahui nih, OA-nya 14, kemudian AOB-nya 40 derajat ya. Ya, kita masukkan nilainya. Sudut AOB 40 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali pi-nya kita pakai 22/7 ya. Kemudian dikali R, jari-jarinya berapa? Nih, OA ini ya 14. Ya, kita hitung deh teman-teman. Ini 40 per 360 ini bisa sama-sama dibagi 40 ya. 40 dibagi 41, 360 dibagi 49. Kemudian 14 bisa dibagi 7 ya. Hasilnya 2. Oke. Jadi 1/9 dikali 2 dikali 22 dikali 2. Sehingga 2 dikali 22 dikali 2 itu 88 ya. Jadi 1/9 dikali 88 hasilnya berapa? 1 dikali 88 itu 88/9. Nah, ini berapa? 88/9. Kita hitung menggunakan porogapet ya. Jadi 88 dibagi 9 itu 9 ya. 9 kali 9, 81. Kita kurangkan. 8 dikurang 1 berapa? 7. Kemudian tinggal kita tulis. Oke. Hasilnya tadi 9, sisanya 7. Jadi 9, 7/9 cm kuadrat. Jawabannya yang D. Selanjutnya diketahui luas juring KPN sama dengan 220 cm kuadrat. Luas juring KPN ya. Nah, kita diminta mencari luas juring LPM ya. Diketahui sudut KPN itu 60 derajat, sudut LPM itu 40 derajat. Nah, luas juring KPN diketahui 220 cm kuadrat ya. Ingat rumusnya berarti sudut KPN per sudut LPM ya. Sama dengan luas juring KPN per luas juring LPM. Tinggal kita masukin nilainya teman-teman. Nah, sudut KPN 60 derajat, kemudian sudut LPM 40 derajat, sama dengan luas juring KPN diketahui 220. Nah, luas juring LPM ini yang akan kita cari ya, maka kita tulis X di sini. Jadi 220 per X.
Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 4/3, sehingga 4/3 sama dengan 220 per X. Hingga kita kali silang deh. 4 kali X itu 4X, kemudian 220 dikali 3 itu 660. Jadi X sama dengan 660 per 4. Ketemulah hasilnya 165. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya diketahui panjang jari-jari OA itu 20 cm. Berapakah luas juring AOB jika pi-nya 3,14? Ingat rumus luas juring apa? Ya. Sekarang kita tulis dulu yang diketahui. R atau jari-jarinya berarti 20 ya. Kemudian sudut AOB-nya 72 derajat. Pi-nya kita menggunakan 3,14. Yang ditanya luas juringnya. Rumus luas juring sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Ya, sudut AOB-nya berapa tadi? 72 ya. Nah, diperhatikan nih ya teman-teman, pi R kuadrat itu adalah rumus dari luas lingkaran. Nah, saling berhubungan kan? Oke, sekarang kita balik lagi ya. Kita masukkan ke dalam rumus nih, semua yang diketahui nih. Oke? Jadi AOB-nya 72, kemudian pi-nya 3,14, R atau jari-jarinya 20. Dikuadratkan ya. Ya, kita hitung. 72 per 360 ini bisa disederhanakan ya. Jadi 1/5 ya, sama-sama dibagi 72. 72 dibagi 72 hasilnya 1, 360 dibagi 72 hasilnya 5. Kemudian tinggal kita hitung. 1/5 dikali 314 dikali 20 dikali 20 ya, ini kuadrat tadi. Hasilnya 251,2 cm kuadrat. Jawabannya yang A. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. PQ adalah garis singgung lingkaran yang berpusat di O. Ya. PQ adalah garis singgung lingkaran berpusat di O. Jika jari-jarinya adalah 7 cm dan jarak pusat O ke titik P adalah 25 cm, maka panjang garis singgung PQ adalah berapa? Nah, yang ditanya adalah garis singgung PQ. Ini siku-siku berarti ya. Ada tandanya seperti ini. Nah, perhatikan karena lingkarannya hanya satu, maka kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras. Ingat rumusnya apa? Berarti kita cari PQ ya. Oke. Nah, OP kuadrat sama dengan OQ ya, kuadrat ditambah PQ kuadrat ya. Ini anggaplah sisi terpanjangnya 25 ya. Jadi OP kuadratnya 25, kemudian OK-nya tadi diketahui 7, kemudian PQ yang akan kita cari. Tinggal kita hitung, 25 kuadrat itu 625, kemudian 7 kuadrat itu 49, ditambah PQ kuadrat. Nah, 49 pindah ruas ke kiri, jadi 625 dikurang 49. Hasilnya 576, sama dengan PQ kuadrat. Perhatikan di sini masih ada kuadrat ya. Perlu kita hilangkan dengan cara mengakarkan 576. Jadi akar 576 sama dengan PQ. Ya. Akar 576 itu 24. Jadi ketemulah PQ-nya 24 cm. Ya, jadi panjang garis singgung PQ ini 24 cm. Selanjutnya, jari-jari sebuah lingkaran besar 5 cm. Jari-jari lingkaran kecil 3 cm. Dan jarak antara titik pusat lingkaran adalah 17 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam dari dua lingkaran adalah berapa? Sekarang kita coba gambar ya teman-teman. Berarti garis singgung persekutuan dalam. Gambarnya seperti ini ya. Garis singgungnya. Sekarang diketahui jari-jari pada lingkaran besar 5 cm. Jari-jari lingkaran kecil 3 cm. Kemudian jarak antara titik pusat lingkaran 17 cm. Yang ditanya panjang garis singgung atau D ya, karena panjang garis singgung persekutuan dalam D. Maka kita misalkan D di sini ya. Kita tulis diketahuinya ya. Selanjutnya ingat rumusnya.
D sama dengan akar P kuadrat, D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil, kemudian dikuadratkan. Ya, tinggal kita masukin nilainya teman-teman. P-nya berapa? P-nya tadi, ini ya, jarak antara titik pusat lingkaran 17 cm, kemudian R besar, yaitu jari-jari pada lingkaran besarnya 5, kemudian R kecil atau jari-jari pada lingkaran kecilnya 3 cm. Tinggal kita hitung ya teman-teman. Jadi 5 ditambah 3 itu 8 ya. Nah, 17 kuadrat itu 289, dikurangi 8 kuadrat itu 64. Jadi akar dari 225 adalah 15 cm. Ketemulah panjang garis siung persekutuan dalamnya adalah 15 cm. Jawabannya yang C. Selanjutnya, suatu jari-jari lingkaran besar adalah 8 cm. Jari-jari lingkaran kecil 3 cm. Nah, jarak antara titik pusat lingkarannya 13 cm. Yang ditanya panjang garis singgung persekutuan luar ya. Tadi garis singgung persekutuan dalam, sekarang garis singgung persekutuan luar. Kita gambar dulu ya. Kalau garis singgung persekutuan luar, berarti garis singgungnya seperti ini ya gambarnya. Kita masukin. Yang diketahui apa aja tadi? Jari-jari lingkaran besarnya 8 cm. Jari-jari lingkaran kecilnya 3 cm. Kemudian jarak antara titik pusat lingkaran 13 cm. Yang ditanya garis singgung persekutuan luar. Karena luar L ya, maka kita misalkan L di sini. Oke. Ditulis ya diketahuinya. Kemudian ingat rumus garis singgung persekutuan luar ya. Perbedaannya hanya pada ini ya. Operasi pengurangan dan penjumlahan. Kalau persekutuan dalam itu ditambah, kalau garis singgung persekutuan luar ininya dikurang. Oke. Diingat-ingat ya teman-teman. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya ya. P-nya berapa? P-nya 13 ya, atau jarak antara titik pusat lingkaran 13 cm dikurangi R besar atau jari-jari lingkaran besarnya 8, kemudian R kecil atau jari-jari lingkaran kecilnya 3. Jadi 8 dikurang 3 itu 5. Sehingga tinggal kita hitung, 13 kuadrat itu 169, dikurangi 5 kuadrat itu 25. 169 dikurang 25 itu hasilnya 144. Jadi, akar dari 144 adalah 12 cm. Ketemulah garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran tersebut adalah 12 cm. Jawabannya yang B. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal mengenai UTS atau PTS ya pada mata pelajaran matematika kelas 8 di semester 2. Kalau masih ada yang bingung bisa tanya teman-teman di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.